Halo Sobat BPGA, ketemu lagi bareng aku, Imelda. Dan saya, Sally Dewita. Oke, kebetulan Kak Sally ini salah satu konten kreator sekaligus mahasiswa ya Kak ya? Iya, semester betul. berapa sih nih? Oke, kebetulan aku baru semester 3, Kak. Oh, baru semester 3? Iya, benar, aku baru semester 3 di Universitas Muhammadiyah Malang. Di UMM. Iya, betul. Di UMM sering hujan nggak? Akhir-akhir ini sering Sering hujan, iya. Untung aja ini berangkatnya belum hujan ya. Alhamdulillahnya nggak hujan. Banjir nggak sana? Jangan ditanya ya. Soalnya daerah Suwati tuh Iya, masih banjir. Bener. Apalagi kolam-kolamnya UMM tuh Oke. banjir kalau hujan deras. Oke, di podcast kali ini kita itu akan membahas tentang kreator melek finansial bareng BPR Gunung Arjuna. Nah, sebagai konten kreator nih ya Wena, konten kreator konten kreator yang masih mahasiswa, gimana sih cara bagi waktu antara kuliah sambil freelance? Nah, kayak gitu sih. Oke, Ini Gen Z banget ya. Kalau aku sih ya untuk mengebagi waktunya intinya untuk sehari-hari itu aku fokusin tetap kuliah, Kak. Jadi ibarat kuliahku di hari apa dan jam berapa, aku tetap prioritasin itu. Iya Kecuali kalau aku free dan aku bisa untuk visit untuk ngerjain konten-konten yang lain, nah itu aku ambil kayak gitu, Kak. Apalagi pas kayak gini-gini kan musim ujian ya. Betul, Ujian. mau UTS, UTS, jadi kayak banyak mahasiswa, tugas-tugasnya. iya sih. Itu masih banyak editan. Alhamdulillah masih nih. Ya diguyur-guyurin gitu. Oke, sebelum kita membahas tentang konten kreatornya, ini kenapa sih kok kepikiran jadi konten kreator? Itu awal mulanya kayak gimana tuh? Awal mulanya tuh karena ya awalnya aku basicnya dari SMK ya, Kak. Dan itu jurusan aku multimedia. Oh, jurusan multimedia. Ya, jurusan multimedia dan magang di suatu perusahaan yang ada di Bangka Belitung. Itu kayak Bangka Pos nama perusahaannya. Oke. Kayak peliputan pesiaran berita intinya Makanya gitu. kamu kalau semisal siaran itu suaranya udah bulat gitu kan? Sebenarnya nggak kayak gitu, Kak. Ibarat Oh. itu tuh yang awalnya juga aku sering latihan dan aku ikut kelas juga, ikut kelas public speaking di waktu Bangka Belitung kemarin. Jadi di situ aku nyoba lah selama 4 bulan aku magang di sana dan belajar gimana liputan, terus gimana voice over, betul editing, terus gimana bikin caption yang untuk diupload di berita ataupun story kayak gitu kan, belajarnya dari situ. Dan terus Betul. sempat ada dapat kesempatan juga ikut casting tuh untuk penayangan film oke. di bioskop. Iya? Iya, di pernah? kemarin itu pernah. Keren Dan itu kebetulan banget. juga dapat peran jadi itu pembawa acara. Jadi ceritanya itu kayak ada berita dan aku jadi hostnya pada saat di lokasinya gitu. Sebelum berangkat ke Malang ya gitu. Iya, filmnya di bioskop ini tuh. Filmnya di bioskop, terus ditayangin pada tahun 2024 kemarin. Dan itu filmnya horror komedi. Apa? Agak lain. Itu Korban Jatuh Tempo. Jadi di situ ikutlah jadi pemerannya, host pembawa berita. Pembawa berita. Seru banget ya. Berarti pengalamannya banyak ya ini ya sebelum menuju ke konten kreator. Nah, ini kok bisa sekarang ini sampai kayak ngonten-ngonten, apalagi kayak semisal apa nama Instagramnya? Oke, nama Instagram aku @sally_dewita_mp. Oke, ya barangkali ya kalian mau follow aja. Bisa cari rekomendasi makanan di boleh sana. banget, traveler Atau, juga. Place to go gitu kan ya, mau betul. kemana gitu. Soalnya kan di Malang itu banyak banget destinasi, banyak banget tempat makanan yang baru-baru, F&B tuh kayak gila banget. Dia tuh kayak bener-bener gimana ya, kayak selalu update gitu loh. Iya, Malang itu ya kayak tiap hari tuh ada aja yang baru, Kak. Ada aja. Gebrakannya ada aja. Betul banget. Jadi bisa-bisa kalap kalau nggak bisa direm Kalap untuk dan makanan. semakin berisi gitu di sini. Iya, makmur ya, Kak. Jujur aku juga dari ini sih, dari luar kota. Iya, Tapi Kak. yang nggak sejauh kamu sih. Kamu asli Bangka kan ya? Iya, aku asli Bangka Belitung. Bangka ini makanan khasnya apa ya? Bangka itu makanan khasnya pasti pada orang tuh taunya martabak. Tapi Oh, ada yang martabak. lebih khas lagi, Kak. Itu lempak kuning. Itu lempak kuningnya tuh kayak Makanan apa tuh? kebetulan kan di daerah Bangka Belitung kan pesisir ya. Rata-rata para penghasilnya tuh dari nelayan dan ikan itu dimasak kayak lempak kuning pedes gurih. Bumbu rempahnya tuh medok gitu ya, Kak. Jadi di situ yang paling gongnya untuk Beda kayak semur beda. semur kan kayak coklat ya. Oh iya. Nah itu kuning, benar-benar kuning pakai kunyit itu. Nah
Jadi di sana tuh pokoknya terasi makanannya yang paling hits ya, terasi, lempah kuning, semua olahan ibarat dari ikan nih. Sambel gitu juga diolahnya pakai terasi gitu. Iya, pakai terasi. Di sana tuh kayak gini Kak, ikan ini semuanya nggak ada yang tersisa Kak. Contohnya durinya bisa dijadiin kerupuk Kak. Duri? Iya, durinya. Terus dari ibarat kayak kulitnya gitu, nah itu dijadiin semua. Intinya kayak sebuah ikan tidak ada tersisa, diolah semua Kak. Kepala-kepalanya tuh udah. Kepalanya juga diolah Kak. Sampai tinta cumi juga ada Kak. Itu kayak sebuah apa namanya, jajanan. Kalau di Malang itu getes, tapi di sana tuh namanya ampiang. Ya, jadi getas itu kah? Getas tapi dia bentuknya itu Kak, apa namanya? Nggak manis. Gepeng. Dia gurih. Kayak getas gitu. Cuman dari olahan tinta cumi, dari olahan apa duri ikan kayak bisa gitu. Ya kayak bisa gitu ya? Semua kan di sana diolah Keren semua. Bangka, keren. Tiketnya mahal nggak sih ke sana? Murah dong Kak. Iya? Kalau berangkatnya dari Jogja. Oh berarti kamu ke Jogja dulu? Iya, berangkatnya ke Jogja dulu. Kalau Surabaya kan kita belum ada ya itu akses untuk kereta api langsung bandara gitu. Kalau Jogja udah ada. Jadi Udah itu ada. nggak pakai transit lagi Kak. Kalau di Surabaya kan pakai transit ya. Betul, Nah, betul, itu yang betul. bikin menghambat banyak waktu gitu, buang waktu. Nah awal mulai itu kayak gimana sih, bisa diceritain nggak sih? Kalau semisal aku kalau ngonten itu awalnya sih iseng sih. Yang awalnya tuh sebenarnya ya, yang pertama emang basic dari SMK. Basic dari SMK. Terus Dan yang kedua itu berawal dari patah hati sih Kak ya. itu membawa kita untuk terus grow up. Iya sih, betul banget. Dan dari situ kebetulan kayak Oke. posisinya akhir tahun ya udah break sama pasangan, terus nyoba kayaknya aku nggak perlu untuk down, untuk kayak nangisin dia sedih-sedih galau gitu. Oh iya, Benar. Pada umumnya cewek-cewek yang nangis gitu, aku kayaknya nggak bisa deh kayak gitu. Kayaknya harus ada gebrakan baru gitu kan. Ya udah coba-coba wes, karena udah apa namanya, HP juga udah memumpuni untuk bikin konten-konten, ya udah Bikin konten. coba-coba. Ternyata sampai sekarang ketagihannya Kak. Pengen terus ini. Apalagi kayak semisal freelance kayak gitu kan enjoy kan. Betul bawaannya kita. banget. Enjoy banget sih, apalagi kayak makan. Betul, dan itu kita sendiri yang ngatur kan. Gitu. Semisal mau diambil oke, kalau enggak juga nggak apa-apa Betul. gitu. Iya sih. Oke, keren sih ini kayak ada gara-gara patah hati. Iya betul, gara-gara Nyesel patah nggak hati. matanya itu? Nyesel nggak? Sebenarnya sih kayak aku terima kasih ya ke dia ya, karena kalau nggak patah hati mungkin aku nggak bakal jadi aku yang kayak gini Kak. Oh, Nggak bakal jadi betul. Sally yang sebenarnya sih siapa sih yang dikenal sama orang gitu kan. Oke. Jadi kayak ya udah ada positif ada negatifnya ya gitu. Ada Dulu emang hikmahnya, Kak. asli Bangka gitu cowoknya, atau Kebetulan sama Malang gitu? Nggak sama-sama Malang, kita sama-sama kayak perantauan, tapi dia dari bagian Sumatera, Jambinya Kak. Oh, UMM Ju. Enggak. Beda. Nanti aja ya kita bahas. Nah, itu di belakang layar ya. Walah, kalau semisal gibah ini loh. Keterusan. Keterusan kita ketagihan ini. Berarti patah hati, terus visit pertama di mana visit pertama? Visit pertama itu kebetulan itu kita kayak aku ya sama temanku itu yang memang UMKM di pinggir jalan gitu Kak, tukang mie ayam. Dan di situ nyoba lah kita ajakin, bapak kita mau numpang ngontenin boleh ta? Tapi kita tetap bayar Kak di situ. Iya. Karena itu benar-benar kayak pertama kali aku ngonten. Dan setelah dari itu ada DM masuk untuk ngirimin barang ke aku berupa makanan juga. Oh, Kayak makanan snack sama dimsum kayak gitu Kak. enak banget itu dimsum ya. Iya. Kenapa lagi hujan-hujan? Ih, cocok banget nih cuacanya. Oke, berarti dari kalau semisal hitungannya sampai tahun ini, akhir tahun ini, berarti udah berapa Hampir tahun? 10 bulan, baru 10 bulan. Oh, baru itu ya berarti ya? Baru 10 Iya, bulan. hampir sama sih. Aku juga mulai ngonten itu pas puasa. Pas puasa. Sama nggak sih? Ya sama lah berarti. Baru tahun ini berarti ya gebrakannya ya. Tapi kalau semisal emang di dunia itu ketemunya itu ya itu aja kan ya orang. Bener. Ya Aku ketemu ketemu kamu lagi. Ya ketemu lagi kita reuni juga ujung-ujungnya ya. Oke, jadi enjoy ya bawaannya ya. Nah, gimana sih kalau semisal kamu kan kuliah kan, itu kan juga udah ada kebutuhan untuk kuliah itu sendiri kan ya, udah lumayan juga kan, apalagi kayak seorang mahasiswa itu pasti kayak buat
di sana ada kayak laprak nggak sih, laporan praktikum atau kayak gimana, laporan ngeprint dan lain sebagainya, terus buat daily. Kamu juga anak yang dari Bangka, otomatis kan perantauan kan kamu harus ngekos tuh ya, harus ngekos. Gimana sih cara ngelola keuangan ala kamu, ala si Gen Z ini, ala si Gen Z ini untuk bisa mengatur, maksudnya kayak bisa teratur gitu loh. Aku juga bisa makan, aku nggak kekurangan. Pernah nggak sih kamu di titik, aduh sumpah ini aku boncos banget kayak gitu? Pernah sih Kak, kayak apa namanya, di sisi lain tuh ada visit, dan di situ kayak artinya pihak yang branding tadi tuh serasa kayak nggak ada rasa terima kasih gitu Kak. Dan di situ juga kayak kita harus reschedule lagi juga gitu, karena mereka belum siap gitu Kak, belum siap secara produknya juga katanya gitu kan. Padahal kita udah ngajuin tanggal, udah sekian-sekian lah, ini intinya red card juga, dan ternyata kayak, Kak maaf ya kita reschedule dulu, kayaknya belum bisa. Dan itu next di minggu selanjutnya itu udah visit. Dan kayak apa ya, semisal nih kan kita sebagai content creator ya ada feedbacknya, minimal tanda terima kasih lah, ucapan setelah dari kita draft ya. Dan di situ nggak sama sekali, kayak ini orang gimana sih. Dan awalnya juga aku udah tanyain kan, udah aku follow up, kayak ini kerjasamanya kita setelah dari aku naikin kontennya gimana gitu, nggak ada respon sama sekali Kak. Di ghosting. Dan di situ kayak cuma di read doang WA aku, dan dia lihat story aku Kak, rajin banget lihat story aku, kayak loh kok makin kayak gini ya orangnya. Wes kayak ya udah, kalau mainnya kayak gini aku bakal take down gitu. Oh pernah, sampai sempet kamu take down juga? Sempet aku take down juga gitu. Sumpah sih hampir sama sih, aku juga pernah sih ngerasain di ghosting. Jadi kayak nggak dihargain kan karya kita. Kan konten tuh nggak hanya sekedar konten loh. Iya, kita butuh waktu juga, ide, terus kita mood juga kan untuk ngedit gitu. Nggak segampang balik gitu lagi konten kayak gitu. Terus juga kayak mikir ide itu kan juga nyari hooknya, Betul. belum lagi. Terus juga kayak bener-bener ini yang tren yang mana. Tapi kalau misal tiba-tiba kita di ghosting itu kayak bener-bener sakit banget sih. Aku pernah juga ada di salah satu kayak tempat F&B gitu. Terus kayak kafe-kafe gitu. Nah dia janjiin aku transport tuh, itu tuh udah transport doang itu, ya bener-bener tiba-tiba menghilang. Tapi nggak aku take down sih gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak aja amal. Ya karena aku udah kayak ini aku udah pertama udah reschedule, terus apa namanya nggak dihargain, rasa terima kasihnya nggak ada, kayak nih orang kayak menggampangkan konten kreator nih. Aku bilang gitu kan. Dan memang kafenya itu juga masih baru buka gitu kan Kak, baru buka, dan mereka butuh nge-branding. Dan aku tuh dapatnya tuh dari temanku, dan dia kenalin gitu-gitu untuk up kafenya, dan ternyata endingnya ya. Padahal kita kan kayak sudah berharap nggak sih itu, makanya itu yang buat kamu boncos ya, maksudnya iya boncos dalam waktu juga. Biaya bensin juga transportnya juga kesana butuh bensin kan ya. Iya udah gitu lumayan jauh ya, lumayan jauh setelah sebelumnya Batu. Waduh ya lumayan sih itu. Sebelumnya Batu dari daerah Darmo atas. Aduh lumayan sih. Aku pernah sih, tapi aku follow up terus, juga ada yang aku follow up terus akhirnya baru ditransfer kayak gitu sih. Cuman emang suka duka menjadi konten kreator itu seperti betul. itu ya. Nah itu kamu pas freelance gini sempet bisa nggak sih buat saving kayak nabung gitu? Iya Kak, karena kayak gini Kak, aku juga bikin rekening tuh kayak 2 gitu Kak. Nah intinya kayak yang mana untuk hasil kerja kerasku, mana untuk yang kehidupanku sehari-hari kayak gitu. Jadi aku bagi 2 gitu. Jadi ibarat nih dapatnya 50% aku bagi 2 di antara bank kedua ini gitu. Jadi ibarat ya kita masih ada backup untuk kebutuhan dadakan gitu Kak. Aku caranya gitu. Berarti kayak dana darurat ya? Iya betul banget, dana darurat. Terus kalau semisal darurat terus gimana tuh? Aduh kalau darurat terus kayaknya ada tanya ya Kak ya. Soalnya aku juga ada sih kayak gitu juga, kayak bener-bener mana yang harus ku saving, mana yang buat daily gitu. Nah kan cewek itu juga ada kebutuhan lain gitu, kayak misal skincare. Itu kayak bener-bener yang bulanan juga nggak sih? Soalnya kita nggak pernah tahu tuh sabun habis kapan. Betul. Terus juga anak kos juga tuh ada kayak keperluan kayak print-printan kayak gitu. Nanti dadakan entah itu untuk buat kerkoman harus biaya
patungan berapa kayak gitu, kita nggak tahu ya Kak ya. Oh itu juga dana kayak yang bener-bener harus dana, harus disediakan sih itu Kak. Oke. Terus juga kan ada juga kayak semisal nih kayak anak kos itu kan kayak butuh entah itu sapu atau itu sampo. Betul. Itu kayak bener-bener nggak ikut rumah kan kita, ya bener-bener harus beli sendiri. Semuanya sendiri gitu ya. Iya bener-bener harus tuntut mandiri. Keren sih. Soalnya kayak pas aku mahasiswa juga udah mulai kerja, cuman emang nggak yang ngonten gini. Iya. Nah ini aku baru ngerasain ngonten dan enjoy ya ini sekarang kerja sambil main. Kerjanya fleksibel ya, dibilang kerja tapi main, tapi kerja gitu ya. Itu kayak aku pernah nih nonton snapmu itu ya. Kamu itu kayak nyebutin kalau kamu itu usaha. Itu usaha apa ya? Oke, itu sebenarnya usaha aku sampingan aja sih Kak. Dan usaha itu udah aku jalanin dari kelas 3 SMK. Itu pertama kali aku bikin usaha jadi MUA Kak. Oh iya. Makeup artist gitu. Jadi kayak awalnya juga aku karena kelas 3 itu kan udah banyak free ya. Lulus udah banyak free dan libur, aku coba kursus. Setelah kursus aku coba untuk ikut lomba, ikut kelas-kelas yang lain, dan aku buka open lah untuk jasa make up tadi gitu. Sampai di Malang juga aku tetap buka Kak. Ya wisuda, kayak lamaran, kayak make up tari, prewed, kayak nari segala macam udah aku terima gitu. Untuk yang wedding sih belum ya. Mungkin coming soon ya. Oh iya, apa namanya? Kayak semisal kayak gitu-gitu kamu masuk di Instagram yang buat konten atau ada Instagramnya sendiri? Nah, itu khusus ya teman-teman, untuk make up itu khusus. Oh, ada. Ada, itu ada di bio aku. Jadi nanti teman-teman boleh dicek untuk booking, stalk. boleh banget itu. Pricing nggak? Intinya harga mahasiswa deh gitu. Oke, masih umumnya lah harganya. Nah itu kamu ada nggak sih kepikiran buat lebih kursus lagi atau kerjasama sama kayak entah itu fotografer atau MC atau apa, kita buat WO gitu. Nah ada nggak sih kepikiran kayak gitu? Aku sempet itu ada kerjasama juga sama itu wedding content creator. Nah sampingan aku juga itu. Jadi kayak ibarat nih ada pihak klienku dia ngehubungin dari yang WCC tadi, tapi mereka juga pengennya sekalian sama makeupnya gitu, sama konten sama fotografernya gitu kan. Tapi di situ ya udah aku dapatnya dari temanku, jadi kita kayak collab gitu. Oke. Saling menguntungkan gitu. Paham. Nah ini sih aku ada ide ya, kayak kalau semisal kamu pingin ngembangin itu kan otomatis kan perlu dana lebih nih. Iya, kebetulan betul. BPR Gunung Arjuna itu menyediakan kredit. Menyediakan kredit. Nah kalau semisal kamu mau pingin tanya-tanya atau apa, boleh langsung ke kantor kami karena emang bener-bener di sini tuh udah diawasin sama OJK, LPS. Jadi udah kalau semisal dibilang aman, sangat aman gitu sih. Karena kan kayak kita sembarangan nih naruh duit kita atau kita pinjem. Nah, data kita disebarin, kita nggak pernah tahu loh. Iya betul. Data disebarin, terus juga karena menurutku data pribadi itu kayak bener-bener sepenting itu. Iya, bahaya banget kalau bisa kesebar sembarangan gitu. Itu sih. Jadi kayak semisal kamu pingin kredit atau apa, karena kita tagline-nya tuh kayak aman, cepat juga. Aman, jelas aman karena kita diawasin oleh OJK, LPS. Apalagi kemarin tuh kita sempet kedatangan DPR RI Komisi 11 yang benar-benar DPR datang ke BPR Gunung Arjuna, main ke Malang, gila sih itu. Kunjungan. Mereka ngelihat sejauh mana sih LPS itu kayak di sini gitu. Dan kita bener-bener seaman itu sih. Karena kita banyak banget. Kemarin aku juga sempat dengerin dari direktur itu juga bilang kalau semisal di BPGA atau BPR Gunung Arjuna ini, kita nyebutnya BPGA ya. BPGA itu bener-bener yang menggunakan metode pick up gitu. Kayak semisal menggiring bola itu kan. Nah, kayak jemput nasabah. Kalau semisal kamu mau aku mau kredit nih tapi aku nggak sempet tuh main ke kantor Kak, gimana nih, aku juga bisa bilang ke timku buat nanti timku yang main ke rumahmu atau kayak gimana, itu bisa banget sih. Ngejelasin lah ya kamu butuhnya apa kayak betul gitu. betul banget nah, kayak gitu. Itu di BPR lengkap banget, apalagi kayak semisal mahasiswa butuh tabungan. Nah kalau semisal kamu nabung nih ya, itu kan
resiko tinggi ya, kayak semisal kamu naruh di celengan tuh, celengan ayam. Celengan ayam yang biasanya kita pakai itu ya. Betul, apalagi di tempat yang dari tanah liat. Kamu pernah nabung kayak gitu nggak sih? Pernah. Aku pakai yang itu Kak, bentukannya kayak tabung. Betul. Dia kayak apa ya? Kecil Karet gitu loh, apa ya? kayak gitu. Jadi setelah udah penuh ya udah dipecahin gitu. Betul, dipecahin, dan itu kayak bener-bener basah. Aku pernah tuh basah dan ada yang kerowak gitu. Itu kan kena rayap Iya. gitu. Nah itu kayak sangat beresiko ya. Sayang banget ya kan Kak. Nah di BPR Gunung Arjuna itu ada nanti tabungannya pun ini juga ada kabarnya ya, tabungannya pun aman, terus juga ada bunganya pastinya ya. Ini juga ada kabar dari atasanku, tapi nggak tahu di apply kapan. Nanti kayak semisal kita deposit tuh ya, deposito juga itu bisa gratis emas juga loh. Wih, Nah itu kurang Enak tahu banget ya ya. kapan launchingnya, tapi kemungkinan akan ada seperti itu, kayak itu. ya menarik banget nih untuk Menarik nabung banget. di itu ya Bank Ayo. BPR ya. Sobat BBGA bisa langsung join sini. Betul banget. Karena kan menguntungkan tuh didapat emas ya, Emas. bakal launching ya itu ya. Wis. Iya. Ya Benar-benar semoga menguntungkan sih kau itu. apply juga ya. Maksudnya kayak bener-bener terjadi gitu. Tapi emang ada omongan kayak gitu, dan kemungkinan ya akan segera launching. Nah, ngobrolin, kita kan udah asik nih ngomong-ngomong konten kreator terus dan lain sebagainya. Apa sih harapan seorang Sally ke depan, entah itu karir, entah itu percintaan? Nggak apa-apa sih kalau mau diomongin. Harapan curhat ya. Jadi kita siapa tahu aku yang ngaminin. Nah, Iya. Siapa tahu kan penonton yang ngaminin penonton yang kan, ngaminin. bener. Nah, terus mereka juga ada yang deket sama Tuhan, woy. Makin cepet itu ya doanya kesampainya. Gimana? Kalau aku sih harapannya untuk kedepannya tuh yang pastinya kuliahku lancar, terus lulusnya juga tepat waktu ya. Dan aku juga niatnya pengen menetap di Malang karena kayak udah nyaman banget di Malang Kak. Oh, berarti cari jodoh orang Malang. Ya kayaknya ya. Oke, aku aminin. Amin gitu. Jadi ya intinya untuk sisi lain bisnis aku juga berkembang dan bisa buka di Malang juga. Dan Kalau harapan buat BPR sendiri? harapan buat BPR semoga banyak nasabah-nasabah yang ikut ke dalam BPR ya untuk bisa nabung bersama ataupun untuk ngembangin usahanya langsung aja gabung di BPR ya. Itu bener banget karena kan selain menguntungkan juga terpercaya ya pastinya Kak ya. Terpercaya dan aman juga. Betul. Kamu mau saving atau kamu mau pinjam uang pun, terus deposit naruh hartamu yang nganggur itu Iya. ke BPR, itu juga bener-bener trust banget. Maksudnya kita emang udah apa ya, udah bener-bener dipercaya, Legal lah legal. Intinya aman lah secara hukum dan lain sebagainya, aman gitu. Bisa banget nih nanti ku next join ke BPR ya. Oke, boleh banget Kak Sally. Oke, terima kasih buat Sobat BBGA, terima kasih juga Kak Sally, dan sampai jumpa.